Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosita. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengenai anatomi paru-paru dan fungsinya. Yang pertama, pengertian paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan atau respirasi yang ada dalam tubuh. Paru-paru berhubungan dengan sistem pernapasan serta sirkulasi atau peredaran darah. Paru-paru ada di dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan menggunakan udara. Fungsi dari paru-paru adalah untuk menukar oksigen dari udara yang dihirup dari oksigen menjadi karbon dioksida. Paru-paru adalah salah satu organ yang mempengaruhi kesehatan. Ketika fungsi paru-paru terganggu, maka kesehatan tubuh juga akan terpengaruh oleh gangguan itu. Di sini paru-paru manusia berjumlah 2 atau sepasang, namun paru-paru kanan dan kiri memiliki ciri yang berbeda satu dengan lainnya. Contohnya, paru-paru kanan orang dewasa biasanya beratnya sekitar 375 sampai 600 gram. Sedangkan paru-paru sebelah kiri orang dewasa biasanya beratnya sekitar 325 sampai 550 gram. Paru-paru bagian kanan memiliki 3 bagian lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri hanya memiliki 2 lobus saja. Yang kedua, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dalam paru-paru. Yang pertama, pleura. Bagian pertama paru-paru bernama pleura. Pleura adalah membran tipis dengan lapisan ganda yang melapisi bagian paru-paru. Lapisan yang ada pada sistem pernapasan ini akan mengeluarkan cairan. Cairan tersebut adalah pleural fluid atau bisa disebut dengan cairan serous. Fungsinya adalah dari cairan serous adalah sebagai pelumas bagian dalam rongga pada paru-paru. Hal itu bertujuan untuk menjaga supaya paru-paru tidak beriritasi ketika mengembang dan berkontraksi saat melakukan proses pernapasan. Pleura pada paru-paru terdiri dari 2 lapisan. Pertama, lapisan pleura dalam atau disebut visceral. Lapisan ini berada di sebelah paru-paru. Kedua, lapisan luar tersebut disebut parietal. Lapisan ini adalah lapisan yang melapisi dinding dada, sementara itu area yang berada di antara 2 lapisan tersebut disebut dengan rongga pleura. Yang kedua, bronkus. Bagian selanjutnya adalah bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang berada setelah tenggorokan atau trakea, yang berada sebelum paru-paru. Bronkus memiliki fungsi untuk memastikan udara masuk dengan baik sebagai saluran udara. Udara disebut dipastikan masuk dari trakea menuju alveolus. Bagian sistem pernapasan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri sehingga tidak akan menimbulkan penyakit. Yang ketiga, bronkiolus. Bagian selanjutnya yang terdapat di paru-paru adalah bronkiolus. Setiap bronkus utama pada paru-paru akan membelah atau memiliki cabang. Cabang tersebut menjadi bronkus yang lebih kecil lagi. Pada bronkus kecil ini memiliki kelenjar kecil atau tulang rawang pada dindingnya. Bronkus berukuran lebih kecil ini akhirnya akan membelah menjadi tabung yang berukuran lebih kecil lagi. Tabung bronkus tersebut dengan bronkiolus. Bronkiolus adalah yang terkecil dari bronkus, tidak terdapat kelenjar atau tulang rawan di dalamnya. Yang keempat, selanjutnya alveoli. Alveoli adalah bagian yang terdapat di paru-paru. Alveoli adalah rongga cekung dan paru-paru yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Alveoli berfungsi sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling tukar-menukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalir karbon dioksida pada alveoli untuk dihembuskan keluar. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang tipis. Yang ketiga, selanjutnya di sini ada fungsi paru-paru. Yang pertama, sebagai alat pernapasan. Yang kedua, sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Yang ketiga sebagai sekresi zat lainnya. Yang keempat sebagai organ metabolisme. Yang kelima sebagai pelindung organ tubuh. Yang keenam sebagai pelindung infeksi. Yang ketujuh sebagai pengendali pH darah. Yang kedelapan sebagai penampung darah. Yang kesembilan fungsinya adalah proses penciptaan suara. Yang terakhir mendukung indera penciuman. Di sini selanjutnya ada macam-macam penyakit paru-paru. Yang pertama, satu pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan kantong-kantong udara di dalam paru-paru menjadi meradang dan membengkak. Pneumonia seringkali disebut dengan paru-paru basah, sebab pada kondisi ini paru-paru bisa dipenuhi oleh cairan atau nanah. Penyebab pneumonia adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur. Penularan infeksi ini terjadi melalui udara yang terkontaminasi kuman dari penderita yang bersih atau batuk. Sedangkan yang kedua, tuberkulosis. Tuberkulosis atau disebut dengan TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri TBC menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderitaan, misalnya saat batuk dan bersin. Bronkitis adalah yang ketiga, bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada percabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru atau bronkus. Salah satu penyebab paling sering adalah infeksi virus. Virus penyebab bronkitis biasanya ditularkan dari penderita melalui percikan dahak yang dikeluarkan. Jika percikan dahak terhirup atau tertular orang lain, maka virus akan menginfeksi saluran bronkitis tersebut. Selanjutnya asma. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan, sehingga menyebabkan sesak napas. Penderita asma umumnya memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Saat penderita asma terpapar alergen atau pemicu saluran pernapasan akan meredang, membengkak, dan sempit. Hal ini akan membuat aliran udara menjadi terhambat. Selain itu akan terjadi peningkatan produksi dahak yang membuat penderita semakin sulit bernapas. Ada beberapa hal yang bisa memicu muncul serangan asma seperti paparan debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, virus, dan zat kimia lainnya. Selanjutnya di sini ada tips kesehatan paru-paru. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi resiko penyakit paru-paru atau bahaya sekedar meredakan gejalanya. Berikut ini adalah beberapa hal dan tips sehat yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru. Yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, perbanyak mencuci tangan. Yang ketiga, menghindari polusi udara. Yang keempat, rutin olahraga dan sebagainya lainnya. Terima kasih atas presentasi kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.